Selamat siang Bapak Ibu, bagaimana kabarnya hari ini? Sehat. Ya, hari ini kita kembali melakukan pertemuan FDS dan kita masuk di modul 3 tentang kesehatan dan gizi. Ya. Ya. Kita masuk di sesi kesehatan gizi dan layanan kesehatan ibu hamil. Ya. Ya, sebelum lanjut ke materi berikutnya, ya saya minta Bapak Ibu duduk berpasang-pasangan ya. Ya. Kemudian diskusikan kira-kira apa yang tidak disukai oleh ibu hamil dan apa yang disukai ya. Semua di sini bapak-bapak di sini istrinya sudah pernah hamil ya. Iya. Ya, ibu-ibu juga begitu ya. Ya, ibu-ibu juga semua di sini rata-rata sudah pernah hamil ya. Jadi lebih gampang untuk berdiskusi. Ya. Ya, terus yang paling tidak disukai ibu hamil itu biasanya apa? Istriku waktu hamil, Bu, paling tidak suka itu makan buah pepaya. Ya, yang disukai Yang makan yang asam-asam bangga. ya. Biasanya ibu hamil itu lebih suka makan yang asam-asam. Jadi kalau istrinya bapak tadi mungkin kurang suka kalau yang manis ya. Iya. Ya, jadi Gimana? sekarang ya kita buka dulu buku pintarnya halaman 50 ya. Dibaca-baca dulu atau Ya. bisa juga langsung lihat ke sini di picture-nya ya. Ya. Tentang dampak kekurangan gizi ya. Kalau ibu hamil itu kekurangan gizi ada beberapa dampak yang bisa ditimbulkan termasuk kepada bayinya yang ada dalam kandungan, kemudian untuk ibu sendiri. Ya. Kalau waktu lahir anaknya Pak, berapa berat badannya? 2 kilo, Bu. 2 kilo. 2 kilo, oh berarti berat badannya itu di bawah normal ya? Karena kan kalau berat badan bayi yang normal itu 2,5 paling tidak. Ya mungkin ibunya waktu hamil itu banyak sekali pantang atau malas makan atau bagaimana, mungkin juga terlalu tidak pernah periksakan ke puskesmas ya Pak? Ya jarang, Bu. Karena jauh rumah dari puskesmas. Ya, jadi melalui sesi ini kita akan membahas tentang pentingnya gizi dan layanan kesehatan bagi ibu hamil. Jadi setelah belajar sesi ini diharapkan Bapak Ibu bisa memahami dan mempraktekkan di rumah supaya tidak ada lagi gangguan kesehatan yang dialami ibu hamil dan khususnya dampaknya bagi bayinya nanti ya. Iya, Bu. Ya, coba perhatikan di sini dampak kekurangan gizi ya. Kalau bagi ibu hamil yang tidak sehat itu dia beresiko melahirkan berat badan yang rendah ya, kayak anaknya bapak tadi berat Ya, badannya 2 kilo. cuma 2 kilo ya. Kemudian untuk bayinya akan mengalami gangguan pertumbuhan dan mudah sakit. Ya, anaknya sering sakit enggak Pak? Sering-sering, Bu. Ya. Sering-sering biasa batuk-batuk dari. Jadi itu sebenarnya sudah mulai dari sejak dalam kandungan ya. Ya kayak bapak tadi jelaskan ya, istrinya malas makan, kemudian jarang juga ke fasilitas kesehatan untuk memeriksakan kandungannya. Ya. Kemudian kalau dia sudah usia anak bisa jadi stunting ya, pertumbuhannya tidak sesuai dengan umur. Ya, kalau remaja dia sulit nanti belajar di sekolah, apalagi kalau dalam masa pertumbuhannya itu tidak dipenuhi lagi gizinya, tidak diperhatikan lagi. Ya, makanannya biasa karena anak-anak kan biasa malas makan sayur, kemudian tidak dikasih sayur begitu. Ya, kemudian kalau dewasa nanti dia beresiko memiliki gangguan kesehatan, kemudian pendidikannya juga rendah, ya. Kemudian karena kalau sudah dewasa dia akan memiliki pekerjaan pilihan pekerjaan yang terbatas karena itu tadi dasarnya pendidikannya rendah, ya. Kemudian ibu hamil itu penting memperhatikan asupan makanan dan melakukan pemeriksaan kesehatan selama kehamilan ya. Merupakan upaya menjaga kesehatan ibu dan anak sehingga anak tumbuh tinggi, sehat dan cerdas ya. Jadi anak itu kalau sehat itu dia akan tumbuh tinggi ya, kemudian sehat dan cerdas. Kalau
dari dalam kandungan itu orang tuanya sudah memenuhi kebutuhan gizi yang cukup. Iya Bu. Ya. Coba perhatikan di sini ya tentang pentingnya 1000 hari pertama kehidupan. Ya, 1000 hari pertama kehidupan ini dimulai sejak dalam kandungan tadi ya, sampai anak berusia 2 tahun. Ya. Masa ini ya banyak disebut sebagai masa yang sangat penting karena semua perubahan yang terjadi pada masa ini susah untuk diperbaiki ya. Jadi kalau misalnya selama 1000 hari pertama itu kebutuhan gizinya tidak terpenuhi ya, kemudian yang menimbulkan kesehatan anak terganggu itu akan sulit diperbaiki pada masa-masa berikutnya, masa-masa pertumbuhan berikutnya seperti yang dijelaskan tadi ya. Dari usia bayi, anak hingga dewasa nanti itu akan sulit untuk diperbaiki atau kesehatannya itu susah untuk diperbaiki lagi ya. Kemudian layanan kesehatan untuk ibu hamil ya, tadi harus ibu hamil itu harus memperhatikan pola makannya ya, harus memiliki kandungan gizi yang cukup ya, misalnya makanan pokok yang mengandung karbohidrat seperti nasi ya. Kemudian harus memiliki lauk untuk kebutuhan protein, kemudian untuk kebutuhan mineral dengan vitamin itu dari sayuran dan buah. Jadi itu harus dalam piring ibu hamil itu setiap hari itu harus ada di situ ya. Kemudian porsinya juga harus bertambah dari sebelum hamil kan, untuk memenuhi kebutuhan gizi ibu juga dan anak di dalam. Jadi minimal 2 kali dari porsi makan sebelumnya. Kemudian kebutuhan air yang cukup juga sangat penting ya. Sekarang saya mau tanya, ibu-ibu di sini berapa kali memeriksakan kesehatan selama hamil? Kalau saya Bu cuma 2 kali karena jauh itu tempatku dari puskesmas. Oh ya, jadi coba perhatikan di sini ya. Syaratnya itu untuk ibu hamil seharusnya ya minimal 4 kali selama masa kehamilan ya, untuk pemeriksaan kesehatan. Dan kalau bisa ya setiap bulan harus dikontrol, apalagi kalau ibu tersebut memiliki resiko kehamilan, misalnya ada penyakitnya, penanggulan tinggi atau apa ya, ataukah juga sudah terlalu sering hamil ya, dan lain sebagainya ya. Jadi di sini ya pada usia kandungan sebelum 3 bulan itu harusnya ada pemeriksaan 1 kali, paling tidak 1 kali ya. Kalau pada usia kandungan 4 sampai 6 bulan itu harusnya ada juga 1 kali di situ. Dan pada usia kandungan antara 7 sampai 9 bulan itu harus minimal 2 kali di situ pemeriksaannya. Ya. Kemudian ya kalau ke puskesmas biasanya apa yang dikasih, layanan kesehatan apa yang diberikan di sana? Biasa diperiksa Bu, ini janinku dikasih pil itu Ji. Ya, jadi bisa dilihat di bukunya, dibaca ya layanan kesehatan yang biasa diberikan kalau kita cuma di dinas kesehatan itu ya. Kalau pertama itu ya kita diukur tinggi badannya ya, kemudian tekanan darahnya itu setiap pemeriksaan pasti itu diperiksa, kemudian lingkar lengan atas ya, tinggi rahim, penentuan detak janin, kemudian ibu juga perlu diberikan imunisasi tetanus toksoid ya. Kemudian pemberian tablet tambah darah ya, yang Bapak tadi bilang pil ya. Tambah darah itu selalu diberikan kepada ibu hamil ya. Kemudian tes laboratorium, penjelasan pilihan dan pengobatan jika perlu. Jadi kalau ibu hamil jangan langsung minum obat saja, batuk langsung resep sendiri obatnya, harus sesuai dengan anjuran dokter ya, karena bisa membahayakan janinnya. Ya Bu. Jadi mungkin itu saja untuk sesi ini ya. Jadi kesimpulan dari pertemuan kita hari ini ya, kalau bagi ibu hamil itu harus memenuhi gizi yang cukup supaya anaknya juga nanti lahir bisa sehat dan pertumbuhannya bisa baik ya, tidak stunting. Yang kemudian perlu diperhatikan bahwa dalam
makanan itu tidak ada pantangan bagi ibu hamil. Jadi harusnya lebih banyak makan lagi selama hamil. Kemudian di sini harus seimbang. Ya, ada kandungan karbohidratnya, proteinnya, mineralnya, vitaminnya. Jangan sampai ada yang kurang, ya. Kemudian harus rajin memeriksakan kesehatan, fasilitas kesehatan minimal 4 kali selama kehamilan. Iya, Bu. Ya, jadi demikian pertemuan kita hari ini. Ya, nanti bulan depan kita lanjutkan ke sesi berikutnya. Dan saya harapkan Bapak Ibu yang hadir pada saat ini tidak ada lagi yang mengabaikan gizi dan kesehatan bagi ibu hamil. Ya, ya demikian, selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua.